Halo. Oke, selamat datang di Tukar Cerita Langsung. Dan ini adalah kali kedua ketemu tukar cerita dengan Wiwin saya. Dan kali ini kita akan bicara sama-sama tentang luka. Apa? Belajar akan di sekolah sih. Luka tuh akan malah datang dari orang-orang terpenting. Terpenting. Iya. Saya pernah luka sih. Pernah. Sering malah pernah melukai. Bagaimana rasanya luka itu sebenarnya? Bagaimana? Sakit. Pasti sakit, luka tuh sakit. Gejala-gejala, susah tidur, susah makan, susah berpikir. Luka tuh bikin beta sampai sing bisa bikin apa-apa. Sampai mau makan saja sih bisa. Jadi waktu itu saya makan. Tergantung beta mood. Kadang beta waktu dilukai, beta malah lampiaskan ke makanan. Jadi makan, terus makan. Oh iya, ada orang hilang itu. Tapi kadang jadi sing suka makan sama sekali. Ya di pikiran tuh paling cuma itu saja. Orangnya saja. Lukanya saja. Yang paling sering saya lakukan saat saya rasa sakit, Menangis sih. Kadang kalau macam hati sudah bakar, air mata yang keluar untuk kasih padam. Beta kalau sing menangis, beta akan benci orang itu lama. Jadi lebih baik beta menangis. Jadi lebih baik menangis. Iya. Supaya saya benci orang itu. Orang. Bayangkan kalau hari itu saya menangis. Mungkin beta akan dapat dia, beta lempar yang batu. Mungkin saya akan lempar. Ekstrim sekali. Setelah masih ada dendam ke saya sampai saat ini. Sampai saat ini beta susah ada dendam lah per beberapa orang yang melukai. Tapi untuk betul-betul kayak ikhlas itu tuh memang butuh waktu lama. Berapa tahun tuh? Beta sempat 2 tahun. Pada waktu-waktu tertentu tuh kadang-kadang pikiran ingat lagi. Kalau lihat orangnya belum bisa lupa. Sakit. Cuma akan sembuh. Sering waktu berjalan ketua akan sadar kalau dia itu memang yang pantas. Lama gak sih? Ya tergantung. Kalau seiring waktu tuh yang sadar bahwa dia bukan orang yang tepat bagaimana? Makanya kalau macam memang saya berusaha kayak mau lupa tuh memang saya bisa. Kayak saya berusaha untuk persadar saja. Persadar. Ya kebanyakan itu. Kadang-kadang orang saya mau bukan dong saya bisa lupa, cuma dong saya mau bangkit, saya mau sadar sah. Sebenarnya kata melupakan itu harus dipikir lagi. Ya. Saya yakin bisa lupa. Saya bisa lah. Sampai mati. Saya bisa lupa. Tapi sadar. Sadar bahwa dia bukan saya punya lah. Iya. Dan ketika saya sadar itu bukan saya punya, saya akan berusaha untuk menerima kenyataan, untuk move on. Kau punya banyak cara untuk melupakan aku. Dan aku kehabisan cara bagaimana melupakan. Jadi memang susah untuk melupakan. Lalu saya pernah luka? Beta? Pernah lah. Kecuali beta bukan manusia pun. Beta pernah luka. Ya. Rasanya? Ada kayak macam jarum barang 35 begitu. Tusuk di sini semuanya. 100 kak. Sudah hitung kan? Tusuk di dada. Jadi akan kayak macam batikan begitu. Kasih ambil jarum tuh saya tikang tapi ini bedanya tuh ini sih ada darah yang tumpah. Yang tumpah tuh air mata. Gitu. Jadi itu sebenarnya rasakan itu memang sangat menggelisahkan. Kayak tadi saya bilang tuh, saya bisa tidur, bisa makan. Saya bisa makan. Bisa makan cuma malas. Sing ada nafsu makan, sing ada gairah, saya patah semangat. Saya ingin lakukan apa-apa begitu. Saya pikir cuma dia.
yang saya khawatirkan dia. Semua tuh seolah-olah kan terkoneksi gitu. Iya. Kayak jaringan internet. Semua cuma terhubung ke dia. Terhubung ke dia. Tapi jangan lupa terhubung dengan Tuhan. Beta lebih baik damang lah daripada rasa luka kayak begitu, karena kayak sih yang ada punya bekas luka apa di mana-mana gitu. Dan Bisa jatuh kah. Dan sakitnya itu sih ada obat. Ada obat. Obatnya itu cuma waktu sih bisa dapat di apotek. Saya suruh si tamang bawa obat gitu. Sih ada obat tradisional maupun obat dokter. Sih ada yang langsung sembuh. Yang ada. Jadi obatnya itu cuma soal saya merelakan aja. Saya merelakan dan saya sadar bahwa saya tidak punya kekuasaan untuk mengatur semesta ini. Iya. Karena saya diatur. Dan saya punya jalan. Itu yang beta rasa. Memang butuh waktu. Ada orang tuh cepat ternyata. Ada orang cepat. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada beda-beda. Ada yang lama, ada yang sampai 10 tahun itu. 15 tahun mungkin sampai selamanya itu saya bisa merelakan. Karena mungkin banyak kenangan Kak. Ketika ketong sudah rasa luka yang paling dalam, ketong kayak langsung ingat gitu. Beta nih pernah lukai siapa? Iya, betul. Saya pernah rasa begitu sih. Iya. Saya kayak flashback tuh. Dulu beta nih karma apa? Beta nih bikin apa bersapa sampai bikin salah apa begitu sampai. Jadi dulu kayak ketong masih muda tuh, mungkin masih sekarang masih muda lagi, tapi yang masih pucuk-pucuk lah. Kalau ketong pacaran 3 apa, ketong rasa ketong kayak hebat begitu. Dan kalau pas putus pacar misalnya, beta misalnya pas putus beta kayak biasa, beta tidak menangis. Beta kayak kenapa sih menangis? Kayak bodoh. Kan ketong cuma pacaran, maksudnya. Tapi beta sih tahu bahwa saat itu beta cara memperlakukan dong itu sangat salah dan jahat. Hanya saja beta sih menganggap itu jahat, karena beta belum tahu apa-apa. Beta belum memahami perasaan, belum banyak hal. Dan ketika beta mengalami luka yang itu, beta langsung pikir, aduh, ternyata beta banyak salah ke orang Moana. Beta banyak bikin orang perasaan itu sakit. Kadang-kadang luka juga jadi pengingat perkataan. Bukan kadang, luka itu pengingat. Dia mau bilang bahwa selupa kayak saya dulu bikin apa, saya dulu bikin apa, berapa banyak hati yang saya patahkan, berapa banyak perasaan yang saya galaukan. Kebanyakan ini real. Orang yang melukai katong itu adalah orang yang paling katong cintai. Iya. Kenapa? Ya karena katong cinta. Kalau katong cinta dia, katong luka. Merasa terluka. Iya. Jadi luka yang teramat dalam itu muncul dari perasaan yang juga teramat dalam. Setelah mengalami luka itu, ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam hidup. Itu kayak udah bilang nih, kayak saya jatuh nih, tapi nanti Tuhan angkat saya gitu. Tuhan angkat saya lebih jauh lagi. Jadi ketika saya jatuh, Tuhan akan mengangkat saya lebih tinggi. Kenapa? Karena atau punya rencana, atau saya akan bikin saya jatuh saja. Saya jatuh, saya patah terus, atau saya kasih saya sayap baru. Jadi atau pasti akan kasih saya kekuatan untuk saya kembali terbang tinggi gitu. Tapi tergantung cara saya merespon itu. Semakin cepat saya bisa menerima kenyataan, semakin cepat saya membuka diri. Saya cuma terhubung dengan wifi, tapi terhubung juga dengan Tuhan. Jadi ketika saya mau membuka hubungan itu, kita rasa akan hal luar biasa terjadi. Karena kita sudah mengalami itu. Saya pasti juga mengalami. Iya. Setelah kita jatuh yang paling dalam itu, Tuhan angkat kita punya derajat. Dulu kita merasa kayak, aduh kita paling kasihan kapan dalam hidup. Tuhan, kita paling miris sih. Maksudnya, kenapa tuh? Kayak katong hidup suka siang, balik katong hubungan percintaan, tambah kasihan lah itu. Tapi setelah itu, saya butuh waktu 50 tahun gak, 10 tahun gak, 5 tahun gak, Tuhan langsung ganti. Bulan. Atau kasih sesuatu hal, bukan soal cinta saya, tapi soal hal yang paling bermakna dalam katong hidup gitu. Katong dapat prestasi, katong melahirkan karya-karya yang luar biasa, katong menjadi lebih dewasa, katong punya pencapaian dan katong punya karir. Itu terjadi. Dan itu cara tuh angkat bahwa hari itu saya patah, saya jatuh, itu saya luka, itu saya yang salah. Bahwa bukan cuma setia saya yang sia-sia, luka itu juga yang sia-sia. Dan itu akan bikin katong kuat. Karena percaya saya akan ada di tahap itu.
Karena bukan soal jatuhnya, soal jatuh, berdirinya. tapi soal bangkitnya. Orang yang pernah jatuh adalah orang yang paling tahu Yang cara paling berdiri. tahu cara berdiri. Bagaimana dia mau tahu cara berdiri kalau dia belum jatuh? Sama kayak anak kecil tuh. Ya, Waktu dia marah dia mau berdiri mau belajar jalan tuh, pasti dia jatuh. Jatuh dulu. Nah, dari jatuh-jatuh itu dia akan tahu cara dia melangkah, dia berdiri. Karena hidup selalu ada yang baru, tak? Ada yang baru. Luka Jos yang selamanya dari orang yang sama, katanya juga akan dapat dari luka yang baru. bukan cuma pacar, Iya. bahkan dari sekitar Tapi teman-teman. kayak corona tuh, maksudnya kalau aku suka kenal di orang satu, dia pasti punya sistem kekebalannya tuh lebih kuat. Jadi Iya. kalau corona datang itu sudah tahu jenis ini. Iya. Sama kayak luka tuh, pas luka datang, oh itu sudah pernah alami ini. Jadi kita sudah punya mental yang kuat, mental juara lah. Iya. Jadi katong sudah bisa tahu nanti katong bikin apa. Nanti kita bikin apa? Biarpun awalnya katong tetap menangis dulu, tapi nanti besok-besok lah katong tahu. Oh. Jadi lebih cepat penyembuhannya. Iya. Kita sudah tahu obatnya itu apa. Obatnya adalah merelakan dan waktu. Asik juga kita bicara luka ya. Ternyata Banyak. bicara luka seluka itu. Iya. Bisa Buktinya ketemu sih berdarah-darah di sini. sumber darah. Sing ada bekas di kemana. Tapi kita bicara santai ini, semoga tukar cerita yang santai ini bisa berguna untuk teman-teman semua di luar sana, dimanapun lah. Terima kasih untuk dong semua yang nonton ini video, dong yang ada dalam ruang-ruang kegelapan, maksudnya yang sementara patah hati, yang merasa putus asa, yang merasa terluka dan kayak dong sendiri. Kamu harus move on. Oke, sampai waktu dapat di tukar cerita selanjutnya. Dadah. Amato.